Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, pemirsa YouTube Umsidah 1912 yang berbahagia, pada subuh pagi hari ini kita dapat berjumpa. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita dapat sama-sama belajar, sama-sama menarik pelajaran dari apa yang nanti kita sampaikan. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, di surat Munafikun ayat 10 dinyatakan bahwa inti dari ayat itu adalah apabila orang meninggal atau mayat ini diminta untuk kembali hidup, apa yang diminta ternyata bukan dia akan kembali sholat khusyuk sekali, bukan kemudian dia akan pergi haji berulang kali, dan juga bukan karena atau bukan mau umroh berkali-kali, tetapi hanya satu permintaannya. Apakah itu? Ternyata permintaan adalah sedekah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini menandakan bahwa sedekah ini begitu hebat, ya. Orang meninggal diminta kembali hidup, ternyata hanya satu keinginannya, yaitu bersedekah. Memang Bapak Ibu semuanya, di banyak ayat yang lain disampaikan bahwa bersedekah itu banyak sekali manfaat dan juga gunanya. Misalnya rezeki semakin lancar, semakin sehat, kemudian mengurangi bala bencana. Nah, Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini kami menyampaikan juga yang lagi viral saat ini adalah adanya ustadz yang menyampaikan bahwa bersedekah itu dapat langsung mendapatkan sedekah 1 juta, langsung 10 juta kembaliannya. Sedekah 10 juta, 100 juta. Begitu ya ini Bapak semuanya. Itu memang tidak salah. Tetapi juga kita harus tetap waspada atau tetap kita mawas diri bahwa sesungguhnya amalan ibadah itu kan tidak hanya di dunia balasannya, tetapi juga di akhirat. Nah, ini yang kita juga harus pahami. Apabila kemudian kita sudah bersedekah, sudah banyak melakukan infak begitu ya, tetapi kok tetap sakit, tetap kemudian ada bencana, bukan berarti kemudian salah sedekahnya. Tapi Bapak semuanya, bila seperti itu, kita tetap harus berpositive thinking terhadap Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak semuanya, ini kita balasannya pasti ada di akhirat nantinya. Artinya apa? Bahwa bisa jadi tidak dalam bentuk kembali kepada rezeki berbentuk uang, tetapi bentuk yang lainnya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai kita berprasangka negatif, berprasangka buruk, saya sudah sedekah, tapi tetap aja kurang sehat, tidak sehat. Saya sudah sedekah, tetapi kok masih ada yang kurang mengenakkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kan ada beberapa tingkatan. Kalau kita mengharapkan dunia balasannya, maka itu adalah level yang paling rendah untuk sebuah amal ibadah. Kalau kita pengennya adalah balasan di akhirat, itu juga bagus.
Tetapi yang paling bagus adalah kita ikhlas apa yang menjadi ketetapan Allah, menjadi balasan Allah. Nah, Bapak semuanya, sehingga yang perlu kami garis bawahi adalah bahwa kalau katakanlah tadi sudah bersedekah tetapi belum ada hasil secara nyata, tetaplah berpositive thinking, ya, bahwa balasannya itu di akhirat nantinya. Kalau balasan sekarang, maka bisa jadi kita menjadi yang rugi, kita habis amal ibadah kita. Kenapa? Karena nanti di akhir tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi amalan yang dapat kita jadikan sebagai sebagai ini loh, sudah ibadah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, banyak kisah-kisah tentang sedekah ini yang patut kita pahami dan pelajari dan kita petik hikmahnya. Di zaman Rasulullah ada petani yang lagi beribadah. Ini dia beribadah, berdoa karena sawahnya ini kering kerontang. Sudah dialiri air tapi tetap aja kering, tidak tumbuh, tidak subur begitu ya ini. Dia berdoa mengangkat tangannya, kemudian ada awan gelap seperti mau hujan di atas sawahnya. Tetapi tiba-tiba kemudian berpindah mendung tersebut, awan tersebut ke sebuah sawah di sebelahnya. Dia heran, kok bisa seperti itu? Ternyata kemudian dia bertanya pada pemilik sawah yang tadi di sebelahnya tadi itu. Ternyata sawahnya ini sangat subur sekali. Panen terus kan begitu ya ini. Kemudian petani yang tadi sawahnya tandus bertanya pada petani yang tanah subur, apa amalanmu sehingga tanahmu menjadi subur seperti ini? Ternyata jawabannya adalah, kalau saya panen, saya bagi 3 hasilnya. Pertama adalah sepertiga saya berikan, sepertiga saya gunakan sendiri, sepertiga saya gunakan untuk tanaman berikutnya, untuk menanam berikutnya, sepertiga lagi saya sedekahkan. Nah, itu mungkin menjadikan tanah saya menjadi subur. Nah, kemudian petani yang tadi itu dia istighfar, memohon ampun pada Allah. Dia sadar bahwa tindakannya salah selama ini, tidak bersedekah. Nah, semuanya cerita yang lebih kekinian terjadi pada pengusaha bis, Otobis Haryanto. Ya ini, namanya adalah Mas Rian Mahendra. Bisa dicek di channel YouTube Yudi Chandra. Dia bercerita, ini anaknya pengusaha bis, Otobis Haryanto ya. Ketika diminta sama ayahnya membuka trayek di Madura. Trayek yang belum ada ketika itu, bis Haryanto, trayek Bangkalan ke Sumeneb. Biasanya ketika buka trayek itu selalu rame dimanapun dia buka trayek. Ternyata di Madura nggak seperti itu. Dia 3 bulan itu satu hari 1-2 penumpangnya. Dia heran dan juga setengah putus asa. Kemudian datanglah semacam orang yang miskin tetapi orang daerah sana menyebutnya sebagai walullah, golongan-golongan wali begitu ya ini. Ternyata dia diminta untuk menyembelih kambing dan bersedekah pada orang di sekitar terminal sana. Dan dilakukan Bapak Ibu semuanya. Dan ternyata nggak lama dari itu banyak sekali
penumpangnya. Dari 3 jadi 16, jadi 30, sampai penuh terus begitu. Nah, ini Bapak semuanya yang menjadikan bis Haryanto ini menjadi berkembang ya, sampai punya anak yatim banyak sekali, 5.000 lebih begitu ya ini Bapak semuanya. Ini adalah cerita kekinian tentang ajaibnya sedekah. Nah, Bapak semuanya, sebagai pengingat juga pada kami pribadi, kami kebetulan juga selama 2 tahun ini mengelola sedekah dan juga menjadi penggerak sedekah, pegiat sedekah. Ceritanya adalah pada hari Senin yang lalu pagi begitu ya, saya melihat saldo keuangan. Wah, saldo keuangan ini nggak cukup ini kalau sampai akhir Ramadan. Karena kami punya program bahwa setiap hari selama Ramadan ini kami berbagi nasi berkah, berbagi takjil, berbagi nasi untuk yang berpuasa. Baik di masjid, baik di panti asuhan, di rumah hafid, dan juga di jalanan. Nah, saya lihat ternyata nggak sampai ini untuk selama nanti sampai akhir bulan Ramadan. Saya batin seperti itu. Sampai sempat khawatir ya ini. Ternyata Bapak semuanya siang dan sore harinya ada sampai 4 donatur ya yang WA saya bahwa sudah mentransfer sejumlah dana untuk ikut bersedekah. Ikut nitip sedekahnya untuk berbagi nasi berkah di bulan Ramadan. Alhamdulillah syukurillah, saya sedikit takjub dan juga senang begitu ya, bahwa kalau kita niatnya adalah tulus insya Allah begitu, kita akan dibantu oleh Allah. Ya, jadi kalau kita yakin bahwa bersedekah itu kemudian bisa mendatangkan kebaikan, maka insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak semuanya, ini adalah hikmah dari bersedekah. Semoga kita dapat meneladani kesedekah tadi itu dan juga dapat bersedekah untuk yang membantu dan juga untuk yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin berkah, semakin dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semakin baik amal ibadahnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.